Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat rahimakumullah. Sebelumnya senantiasa tidak lupa, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Sahabat rahimakumullah, bulan Ramadan biasa juga disebut sebagai Syahrul Quran. Maka sahabat rahimakumullah, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW senantiasa memperhatikan Al-Quran dan berusaha untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Agar apa? Agar hidup kita mendapatkan barokah, agar hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata sahabat rahimakumullah, kalau kita cermati, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini ada beberapa persepsi terkait dengan sikap terhadap Al-Quran yang bisa kita lihat dalam kehidupan manusia secara umum. Setidaknya kalau saya mengamati ada 3 sikap, ada 3 pensikapan, ada 3 persepsi, ada 3 pandangan terkait dengan Al-Quran. Apa saja itu? Yang pertama yaitu bahwasanya ada segolongan, ada segolongan, yang golongan pertama lah kalau kita katakan sebagai golongan pertama, itu orang-orang yang kemudian bisa dikatakan mereka mengabaikan Al-Quran sama sekali. Meskipun mereka menyatakan diri sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, tetapi mereka bersikap mengabaikan Al-Quran. Al-Quran benar-benar sebagai sesuatu yang diabaikan. Mereka menolak terkait dengan pengaturan kehidupan ini kalau diatur dengan Al-Quran. Taubahnya mereka itu seperti menganggap Al-Quran ya seperti lembaran-lembaran kertas bertuliskan, ya, lembaran-lembaran yang atau buku-buku ataupun kitab-kitab yang lain sama saja. Jadi tidak perlu terlalu diperhatikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persepsi atau golongan orang-orang yang memiliki pandangan bahwa mereka menganggap Al-Quran itu bisa dijadikan petunjuk, bisa dijadikan sebagai rujukan, tetapi dibatasi hanya pada masalah-masalah ibadah mahdhah dan juga persoalan-persoalan moral saja. Sementara kalau berkaitan dengan muamalah secara umum, baik itu ekonomi, baik itu politik, baik itu kebudayaan dan sebagainya, maka mereka mengabaikan, ya, tidak kemudian menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Kemudian sikap yang selanjutnya, ya, mereka memilah dan memilih, ya, dengan kata lain, ketika mungkin ya sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya, maka dijadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai rujukan. Dia pakai dalil-dalilnya. Tetapi ketika dia pandang, ya, dalil Al-Quran itu tidak sesuai dengan petunjuknya, maka dia tidak mau ambil, atau kemudian dia tafsirkan sesuai dengan kemauannya, ya. Dia maknai sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak sebagaimana yang seharusnya, yaitu merujuk kepada bagaimana seharusnya memaknai, memahami dalil-dalil di dalam Al-Quran. Nah, kelompok yang kedua ini biasa kita sebut atau biasa kita dengar dengan istilah sekuler. Jadi mengambil sebagian dan menolak sebagian yang lain daripada isi Al-Quran. Kemudian sahabat rahimakumullah, kelompok yang ketiga, golongan yang ketiga itu memiliki pandangan persepsi terkait dengan Al-Quran adalah Al-Quran dia jadikan sebagai pedoman hidup. Jadi bukan hanya dibaca, tetapi dia harus dilaksanakan, ya, bahkan wajib untuk dilaksanakan, ya, wajib untuk dijadikan sebagai rujukan dalam segala persoalan, ya. Jadi kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, maka rujukannya adalah kembali kepada Al-Quran. Nah sahabat rahimakumullah, kelompok yang ketiga inilah yang sebenarnya mereka memahami petunjuk dari Rasulullah SAW terkait dengan hadis Rasulullah, yaitu taraktu fiikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Lantudilu, kalian tidak akan tersesat, ma tamasaktum bihima,
Kalian tidak akan tersesat selamanya ketika kalian itu berpegang teguh kepada keduanya. Kalian menjadikan keduanya ini sebagai rujukan. Rasul mengatakan lan tudilu, tidak akan tersesat selamanya. Apa itu kitabullah? Yaitu kitab Allah Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat rahimakumullah, menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan itu adalah salah satu prasyarat, salah satu kondisi yang akan menjadikan seseorang itu terhindar daripada kesesatan. Maka kelompok yang ketiga inilah mereka senantiasa berusaha untuk menjadikan Al-Quran itu benar-benar sebagai pedoman hidupnya, sebagai petunjuk hidupnya, dan mereka wajib untuk senantiasa terikat dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dan baik itu urusan pribadi maupun urusan keluarga maupun urusan masyarakat, bahkan juga termasuk dalam urusan-urusan negara, rujukannya adalah Al-Quran. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita perlu merujuk kepada Al-Quran? Ya jelas karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita manusia di atas muka bumi ini, menciptakan bumi ini, sekaligus Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bagaimana aturan main di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga apa? Sehingga ketika aturan main itu dijalankan, maka yang akan didapat adalah kenyamanan, keberkahan, kebaikan, dan kebahagiaan hidup manusia. Tetapi begitu manusia menyimpang dari jalannya, menyimpang dari petunjuknya, maka tersesat. Bagaimana kondisi orang yang tersesat itu? Enak tidak? Kan tidak enak. Bingung. Banyak masalah, banyak kesulitan. Bahkan kadang-kadang Allah pun menegurnya dengan berbagai macam musibah. La'allahum yarji'un, supaya manusia itu ingat kembali kepada petunjuknya. Nah sahabat rahimakumullah, jadi semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi golongan yang ketiga ini. Demikian kultum singkat kali ini, semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua senantiasa dekat dengan Al-Quran, bukan hanya di saat Ramadan, bukan hanya kita baca saja, tetapi kita berusaha menjadi orang-orang yang mewujudkannya di dalam kehidupan kita ini. Semoga Allah ridho hidup kita, dan semoga Allah selamatkan kita semua dunia dan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.